Yang ke-8 di sini saya akan menjelaskan ayat hadis tentang konsumsi. Ayat tentang konsumsi Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'una khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik dan terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Perintah pada surat Al-Baqarah ayat 168 ditunjukkan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, tetapi untuk seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa di bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Tidak semua ada yang di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakannya untuk memakan serangga dan merusak tanaman, dan demikian tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakan untuk dimakan manusia. Karena itu Allah memerintahkan untuk makan yang halal. Quran surat Al-Baqarah ayat 73 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama harama alaikumul maitata wad damu wal lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanid turra ghairu baghin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukanlah karena mengingatkannya dan tidak pula melepaskan batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam pemerataan ayat hadis di atas sudah sangat jelas makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh manusia, yaitu bangkai, kecuali hewan air atau laut dan belalang, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Makanan haram yang pertama kali disebut dalam ayat tersebut adalah bangkai, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha dari manusia yang memang sengaja disembelih ataupun berburu. Dan Allah mengharamkan memakan binatang yang pada saat disembelih menyebut nama selain Allah karena disebabkan ketidaktulusan jiwa dan adanya batas tujuan. Maka zat tersebut termasuk golongan yang najis karena ada kaitan akidah dengan segala yang diharamkan. Hadis tentang konsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. An Amri bin Sa'ibin abihi an jadihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu wa tasaddaqu wala basu fi ghairi israfin wala muhillah. Yang artinya, dari Amr bin Syed, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan agar tidak sombong. Hadis riwayat Nasa'i. Rasulullah SAW yaqulu mala adamiya wa'an syarra min batnin hasbul adimi la qaima latu yaqimna sulbahu fa in ghairat ala ami nafsuhu fasulusu lit ta'ami wasulusun lisarobi yasulusu lin nafasi. Rasulullah SAW bersabda, anak Adam tidak mengisi penuh suatu wadah yang lebih jelek daripada perut. Cukuplah bagi mereka itu beberapa suapan makanan yang dapat menegakkan punggungnya. Apabila kuat keinginannya, maka jadikanlah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk dirinya atau udara. Hadis riwayat Ibnu Majah.